Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Imam Fadoli. Di video kali ini saya akan membahas tentang matriks, ya. Jadi ini adalah materi kelas 11. Nah, apa sih yang dimaksud dengan matriks? Nah, pengertian matriks di sini adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan di dalam tanda kurung biasa, ya, tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, D, E, F dan sebagainya, ya. Yang penting kita notasikannya dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Jadi matriks ini adalah susunan bilangan, ya. Jadi bentuknya itu bisa persegi, bisa juga persegi panjang kalau kita lihat dari definisi. Nah, dia diatur menurut baris dan kolom. Jadi matriks itu pasti memiliki baris dan juga kolom, ya. Misalnya kita mau nulis angka begini. 4, 3, 7, 6. Nah, di sini kan tidak beraturan. Nah, ini bukan matriks, ya. Karena matriks itu tadi katanya dia diatur berdasarkan atau menurut baris dan kolom. Bentuk umumnya. Nah, di sini ada bentuk umum matriks. Di sini saya notasikan dengan matriks A. Di sini ada matriks dengan di dalam tanda kurung siku, ya. Kalian bisa menggunakan tanda kurung biasa, terserah. Di sini ada A11, A12, A13 dan seterusnya sampai dengan A33. Ini disebut dengan baris ke-1. Ya, jadi dia memiliki baris dan kolom, ya. Lihat di sini dia dibatasi atau diberi tanda kurung siku sesuai dengan definisinya, lalu kemudian berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini disebut dengan baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan ini disebut yang ke bawah ini disebut dengan kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang dimaksud dengan baris dan mana yang dimaksud dengan kolom. Ya, harus dibedakan, jangan sampai salah. Jadi yang horizontal ini atau yang mendatar ini adalah baris, sedangkan yang vertikal, ya, atau disusun ke bawah ini disebut dengan kolom. Jadi di sini kalau misalkan ditanyakan tentukan elemennya, misalkan. Jadi A11, A12, A13 sampai dengan A33 disebut dengan elemen-elemen matriks, ya. Jadi kalau misalkan di dalam soal kalian disuruh sebutkan elemen-elemen pada matriks A, jadi kalian sebutkan semua A11 sampai dengan A33, ya. Lalu kemudian misalkan tentukan elemen baris ke-1, berarti yang kalian sebutkan hanya elemen pada baris ke-1 ini saja, A11, A12, A13. Atau misalkan sebutkan elemen pada kolom kedua, berarti ini A12, A22 dan A32. Nah, angka di sini 1, 1. Nah, 1 yang di depan ini menunjukkan baris ke-1. Berarti elemen ini berada pada baris ke-1 dan 1 yang di belakang ini adalah kolom, berarti kolom ke-1. Dan misalkan ini A32, berarti elemen ini berada pada baris ketiga pada dan juga kolom kedua, ya. Jadi kalau misalkan dalam soal sebutkan elemen 23. Mana 23? Adanya di mana? Di sini. Ya. Berarti A23 artinya elemen tersebut berada pada baris kedua, kolom ketiga, ya. Jadi harus kalian bisa bedakan. Nah, di dalam tanda kurung ini disebut dengan elemennya, ya. Lalu kemudian ada ordomatrix. Apa sih ordomatrix itu? Nah, penulisan ordomatrix itu adalah banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom, ya. Nah, matriks A, nah kita bicara matriks ini, ya. Matriks A itu mempunyai berapa baris sih? Ada 3 baris, baris 1, 2, 3. Kolomnya ada berapa? Ada 3 juga. 1, 2, 3. Berarti matriks A ini bisa kita tulis dengan A3 kali 3, ya. Jadi 3 yang di sini, ya. 3 yang di sini itu menunjukkan baris, sedangkan 3 yang belakangnya menunjukkan banyaknya kolom, ya. Tinggal tergantung lagi, misalnya saya punya matriks B itu 2, 1, 4, 3, 5, 6. Maka kalau kita tuliskan ordonya berapa?
Maaf, ini bukan A ya. Berarti matriks B ini punya ordo berapa? Lihat, hitung barisnya ada berapa. Lihat, ini kan baris 1, 2. Berarti dia punya 2 baris dikali berapa kolom? Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti dia punya 3 kolom. Ya. Berarti bisa ditulis dengan B 2 dikali 3. Ya, jangan salah, jangan kebalik 3 kali 2. Kalau 3 kali 2 berarti barisnya 3, kolomnya 2. Ya, jadi bisa dipahami ya, itu adalah ordo matriksnya. Lalu kemudian ada jenis-jenis matriks. Nah, ada beberapa jenis matriks atau macamnya yang bisa kalian identifikasi. Perhatikan di sini. Yang utama adalah matriks 0. Dari namanya saja kita sudah tahu ya, berarti matriks dengan semua elemennya 0. Ya, jadi di sini ada matriks 2 kali 2, itu semua elemennya 0, dan B-nya juga matriks B adalah matriks 0. Jadi semua elemennya 0. Maka ini disebut dengan matriks 0. Yang kedua, ada matriks baris. Matriks yang memiliki hanya satu baris. Nah, perhatikan di sini ada matriks A itu 1 dan 3. Lalu yang B 2, 5, 1. Ini merupakan matriks baris. Kenapa? Dia hanya memiliki satu baris, ya. Jadi di sini hanya ada satu baris. Ini juga ada satu baris, ya. Tapi kolomnya ada 2, nggak apa-apa. Di sini juga kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Ya, tidak apa-apa. Yang penting barisnya ada satu. Jadi kolomnya itu sebanyak mungkin juga tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Yang penting dia memiliki satu baris ya. Nah, ini kalau ditulis ordonya berarti gimana? Berarti A baris kali kolom, barisnya 1 dikali kolomnya ada berapa? 2. Berarti A 1 kali 2. Yang ini matriks B itu punya baris 1 dikali kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. 3 berarti B 1 kali 3 ya. Kalau misalkan ditanyakan juga ordonya. Lalu kemudian ada matriks kolom. Matriks yang memiliki hanya satu kolom. Nah, ini bersama dengan matriks baris. Kalau baris itu hanya satu baris, kalau matriks kolom hanya memiliki satu kolom. Perhatikan di sini. Nah, ini matriks kolom ya. 1, 3 barisnya hanya ada 2, tapi kolomnya hanya ada 1. Yang W juga sama, 2, 3, 1. Lihat di sini dia punya kolom hanya 1, sedangkan barisnya 3. Tidak masalah. Yang penting dia punya punya satu kolom ya. Nah, ini kalau dituliskan berarti A 2 dikali 1 ya. Jadi 2 ini menunjukkan banyaknya baris, sedangkan 1 menunjukkan banyaknya kolom. Ini kalau ditulis berarti B 3 dikali 1 ya. Jadi jangan kebalik penulisan ordonya ya. Lalu kemudian matriks persegi. Nah, matriks persegi adalah matriks dengan jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi kalau kita ingat persegi itu kan, bentuk persegi itu kan memiliki panjang dan sisi yang sama. Kalau panjangnya 6, sisinya juga 6, lebarnya juga 6. Kalau misalkan panjangnya 5, berarti lebarnya juga 5. Ini pun sama. Jadi dia baris dengan kolom itu punya jumlah yang sama. Yang A ini, lihat barisnya 2 ya, 1, 2. Kolomnya 1, 2, ada 2 juga. Berarti ini disebut dengan matriks persegi. Ini yang B 1, barisnya 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2, 3. Jadi banyaknya baris dengan banyaknya kolom sama. Berarti ini juga matriks persegi. Bisa juga yang 4 kali 4. Barisnya 4 ya. Kolomnya juga 4. Yang penting baris dengan kolom jumlahnya sama ya. Nah, di dalam matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal utama dan diagonal kedua. Perhatikan di sini. Ini khusus matriks bentuk persegi ya. Perhatikan, nah, 1 dan 5 ini disebut dengan diagonal utama. Diagonal utama. Sedangkan 3, 4 ini disebut dengan diagonal kedua. Ya. Diagonal kedua. Nah, ini hanya ada di dalam matriks bentuk persegi. Nah, bagaimana untuk yang B? Mana yang dimaksud dengan diagonal utama? Nah, perhatikan, ini yang dimaksud dengan diagonal utama. Dan ini diagonal kedua. Nah, ini adalah diagonal utamanya ya. Diagonal utama. Jangan salah ya, ini diagonal utama. Lalu kemudian ini adalah disebut dengan diagonal kedua.
Nah, ini hanya ada di dalam matriks bentuk persegi. Bagaimana bentuk persegi panjang? Tidak bisa. Misalnya ini kan bentuknya persegi panjang, ya. Jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Ada nggak diagonal utamanya? Ada nggak diagonal keduanya? Nggak ada. Jadi diagonal utama dan kedua itu hanya ada dalam matriks persegi. Nah, matriks persegi itu apa? Tadi ingat lagi ya, jumlah baris dan kolom itu sama. Dan kalau dituliskan ordonya, di sini kan bisa kita tulis berarti A 2 kali 2. Ini yang B itu bisa ditulis 3 kali 3. Kenapa 2 kali 2? Karena barisnya 2, kolomnya 2. Sedangkan yang B barisnya 3, kolomnya juga 3. Lalu kemudian ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini adalah matriks persegi dengan elemen selain diagonal utamanya bernilai 0, ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mana yang dimaksud dengan diagonal utama. Ini diagonal utama, ya. Berarti dia matriks persegi, dia harus persegi. Disebut dengan dia matriks diagonal. Lalu kemudian tadi sesuai definisi, selain diagonal utamanya bernilai 0, artinya selain diagonal utama, ini kan diagonal utama ya. Ini diagonal utama. Ini 1 dan 5 ini kan diagonal utama. Ini diagonal utama, ini juga diagonal utama. Artinya, angka selain di diagonal utama itu harus bernilai 0. Jadi dia masuk ke dalam matriks diagonal. Ini kan diagonal utamanya 1, 4, 3, ini 1, 5. Selain itu semua bernilai 0. Nah, ini yang dimaksud dengan matriks diagonal. Lalu kemudian ada matriks identitas, ya. Nah, si matriks identitas ini adalah matriks diagonal dengan elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 1. Ini hampir mirip dengan matriks diagonal, ya. Nah, kalau identitas perhatikan, kalau diagonal itu matriks diagonal itu diagonal utamanya itu harus berbentuk bilangan lebih dari 0, ya. Selain 0, ya. Sedangkan lihat, perhatikan, matriks identitas ini diagonal utamanya itu bernilai 1. Jadi kalau di sini 1 1 1 1 1, lalu kemudian yang lainnya 0 semua. Nah, ini masuknya ke dalam matriks identitas, bukan matriks diagonal, ya. Kalau misalkan ini saya ganti bukan 1, ya, misalkan ini saya ganti 2, apakah ini tetap dimaksud dengan matriks identitas? Bukan. Kalau bentuknya seperti ini masuknya ke dalam matriks diagonal, ya, bisa dipahami ya. Tapi kalau misalnya dia di sini 1, berarti masuknya ke dalam matriks identitas. Ini juga sama. Kalau ini saya ganti dengan 5 saja. Ini bukan lagi matriks identitas, tapi masuknya ke matriks diagonal, ya, bisa dipahami ya. Mana bedanya antara matriks identitas dengan matriks diagonal. Lalu selanjutnya ada matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas adalah matriks persegi dengan semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ya. Jadi dia tetap bentuknya adalah matriks persegi, ya. Tetapi perhatikan sini, semua elemen di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Ya, perhatikan di sini. Diagonal utama mana? Ini kan diagonal utama 1, 4, 3. Nah, semua elemen di bawah diagonal, berarti mana bawahnya ini? Ini bernilai 0 semuanya, ya. Jadi kalau misalkan kita bisa bentuk di sini menjadi segitiga atas, jadi segitiganya berada di atas, ya. Dan di bawahnya semua bernilai 0, 0, 0, 0, ya. Bagaimana kalau misalkan ini saya ganti dengan 2? Nah, ini udah bukan lagi di segitiga atas, tapi matriks persegi masuknya, ya. Tapi kalau di sini 0, 0 semua, maka masuknya ke dalam segitiga atas, ya. Lalu selanjutnya matriks segitiga bawah. Nah, kebalikannya, kalau segitiga bawah ini berarti semua elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0, ya. Saya punya ini. Nah, lihat, perhatikan, berarti segitiganya adanya di bawah. Nah, yang ada di atasnya ini, di atas diagonal utamanya ini harus bernilai 0. Bagaimana kalau ini saya ganti dengan angka 4 misalkan? Nah, ini sudah tidak jadi matriks segitiga bawah lagi, tetapi jadinya matriks persegi, ya. Nah, jadi itu
jenis-jenis matriks yang harus kalian pahami, dan kalian harus bisa membedakan antara matriks yang satu dengan matriks yang lainnya. Jangan sampai tertukar, ya. Jangan sampai salah menyebutkannya, ya. Jadi kalian juga harus tadi sebelumnya di slide sebelumnya itu ada ordo juga, kalian juga harus bisa menuliskan ordonya seperti ini. 1 kali 2, 1 kali 3, 2 kali 1, 3 kali 1, itu jangan salah menuliskannya ya. Ingat, yang dituliskan itu adalah baris dulu, baru kemudian kolom. Ya. Bagaimana kalau saya nulisnya di sini A 1 kali 2, kan sama aja. Cuman dibalik, ini salah ya. Kenapa salah? Karena di sini A1 di sini menunjukkan baris, sedangkan di sini barisnya ada 2. Ya. Jadi jangan sampai salah menentukan mana baris dan mana kolom. Oke, sampai sekian. Sampai di sini saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.